Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SD Islam Putra Dharma. Hai anak-anak bunda, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Tetap semangat walaupun kita belajarnya masih dari rumah. Nah, kali ini masih dengan Bunda Era. Baik anak-anak bunda, mudah-mudahan tidak lupa untuk mengerjakan sholat duha ya hari ini ya. Kali ini Bunda Era memberikan satu materi lagi, yaitu tentang sifat-sifat benda dan perubahannya. Nah, di sekitar kita banyak sekali benda-benda ya. Berdasarkan wujudnya, benda itu dibagi menjadi 3, yaitu, ada yang tahu? Nah, betul, masih ingat ya pelajaran yang telah lalu? 1, benda padat. 2, benda cair. Dan yang ketiga adalah benda gas. Nah, benda-benda tersebut setiap hari bisa kita temukan. Nah, benda-benda tersebut sering sekali kita lihat dan kita temukan di sekitar kita. Nah, Bunda ingin menjelaskan bagaimana sih sifat-sifat benda tersebut? Ya, Bunda akan jelaskan sifat dari benda padat. 1, sifat benda padat adalah bentuknya tetap. Bentuknya tidak akan berubah. Misalnya, ada satu pensil warna yang kita masukkan ke dalam gelas. Bentuknya akan tetap menjadi satu pensil warna. Nah, itu adalah bentuk yang tetap. Kedua, sifatnya adalah dapat kita rubah bentuknya. Misalnya, ada kayu. Kayu adalah benda padat. Kita ubah bentuknya bisa menjadi lemari, menjadi meja, dan menjadi kursi, dan lain sebagainya. Itu adalah sifat dari benda padat. Yang kedua adalah benda cair. Sifat dari benda cair adalah 1, bentuknya tidak tetap. Bentuknya dapat berubah-ubah mengikuti wadahnya. Misalnya, air dimasukkan ke dalam botol, kemudian air dimasukkan ke dalam galon. Nah, bentuk air mengikuti wadahnya. Kemudian, sifat yang kedua adalah benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya adalah air terjun. Sudah pernah lihat kan anak-anak? Iya. Nah, sifat yang ketiga adalah permukaan air yang tenang akan tetap rata. Nah, kalau tidak digoyangkan, air itu akan rata sifatnya. Kemudian, yang berikutnya adalah benda cair menempati segala ruang dan memiliki massa. Misalnya, gelas yang kosong akan lebih ringan daripada gelas yang terisi air. Nah, itu. Kemudian, sifat yang berikutnya adalah benda cair dapat melarutkan sesuatu zat. Misalnya, segelas air teh, kita masukkan gula, kemudian diaduk gulanya, gula tersebut akan larut dalam air, dan air teh itu akan terasa manis. Nah, itu contoh dari dapat melarutkan suatu zat. Nah, itu anak-anak sifat dari benda cair. Yang ketiga, ada benda gas. Apa sih sifat benda gas? Nah, 1, benda gas menempati segala ruang. Seperti contohnya kita meniupkan balon. Balon itu akan besar, berbentuk bulat. Nah, karena sifat gas itu menekan ke segala arah. Nah, kedua, benda gas wujudnya dapat berubah juga sesuai dengan wadahnya. Ketika meniup balon bulat, bentuknya akan bulat. Ketika kotak, balonnya akan juga kotak. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki massa. Misalnya, ada balon yang tidak kita tiup, lebih ringan beratnya daripada balon yang terisi penuh dengan udara itu. Nah, itu dia. Kemudian yang satu lagi, sifat dari benda gas sangat penting sekali nih. Benda gas itu ada di mana-mana loh. Ada di sekolah, ada di rumah, ada di ruangan. Apa sih contohnya? Nah, iya betul. Contohnya adalah udara. Kita menghirup udara setiap hari. Nah, namanya itu adalah oksigen. Kemudian kita hembuskan lagi. Itu namanya adalah karbon dioksida. Nah, itu adalah contoh dari benda gas. Baik anak-anak, itu adalah wujud benda di sekitar kita dan sifat-sifatnya. Sekarang mulai paham ya, apa contohnya dan apa sifat-sifat dari benda tersebut. Baik, satu lagi Bunda akan menjelaskan satu materi tentang perubahan wujud benda. Nah, benda juga dapat berubah wujudnya. Nah, apa saja sih perubahan wujud benda itu?
1. Benda itu dapat membeku. Contohnya apa sih benda yang membeku itu? Misalnya, perubahan wujud benda dari cair ke padat. Contohnya adalah air menjadi es batu. Nah, itu adalah membeku. Kemudian yang kedua, sebaliknya, mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi air atau cair. Apa itu contohnya? Es batu yang didiamkan saja akan mencair menjadi air. Itu dia contohnya. Kemudian ada lagi contohnya yang disebut dengan menguap. Perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contohnya adalah ketika satu panci yang kita isi air, kita didihkan, kemudian air itu akan mendidih dan mengeluarkan uap. Nah, itu adalah bentuknya gas. Oke, kemudian kebalikannya lagi, yaitu perubahan wujud benda mengembun. Mengembun adalah contohnya perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Apa sih contohnya? Nah, misalnya kita ambil gelas yang berisi air dingin, kemudian lihatlah kita diamkan beberapa saat, di permukaan gelasnya akan ada air-airnya. Nah, itu yang disebut dengan mengembun, ya, dari benda cair menjadi gas. Baik, kemudian apa lagi sih perubahan benda itu? Nah, ada lagi 1, menyublim. Nah, menyublim apa sih? Perubahan wujud benda dari benda padat menjadi gas. Contohnya adalah kapur barus atau kamper. Pasti Anda pernah lihat. Kamper itu jika didiamkan saja atau dimasukkan ke dalam lemari, lama-kelamaan kamper yang tadinya besar jadi kecil, lama-lama jadi habis. Nah, itu berganti menjadi gas mengeluarkan bau dari kamper tersebut. Nah, itu namanya menyublim. Berikutnya adalah mengkristal. Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Apa sih contohnya? Nah, udara-udara itu yang kena dingin, dia akan berubah menjadi titik-titik salju. Itu namanya perubahan mengkristal ya. Nah, baik anak-anak. Materi yang Bunda sampaikan hari ini tentang bentuk-bentuk dan wujud benda, serta perubahannya, serta sifat-sifatnya. Mudah-mudahan Anda semua paham ya materi hari ini. Mudah-mudahan dengan materi yang Bunda sampaikan, Anda paham ya tentang wujud benda, sifat-sifatnya, dan perubahan wujud benda. Sekarang Bunda ingin Anda semuanya mencoba untuk menggambarkan contoh wujud benda berupa benda padat, benda cair, dan benda gas, serta menuliskan sifat-sifatnya. Nah, dari apa yang Bunda jelaskan, mudah-mudahan Ananda paham ya dan mengerti. Nah, tugas tersebut Ananda tulis di kertas HVS. Seperti biasanya, nanti HVS-nya disimpan ke file map tugas Ananda di rumah. Baik Ananda semua yang di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan selalu, jangan lupa sholat 5 waktunya. Mudah-mudahan wabah corona di Indonesia ini cepat berlalu dan kita semua bisa belajar lagi di sekolah kita tercinta ini, di SD Islam Putra Dharma. Baik anak-anak, sekian dari Bunda, mudah-mudahan materi yang Bunda sampaikan bermanfaat. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.